Halo, aku Ara. Ini video pertama yang akan membahas tentang investasi saham. Jadi akan ada beberapa video yang membahas tentang investasi saham atau belajar saham dari nol nih. Video pertama ini akan membahas tentang alasan kenapa aku mulai rutin investasi saham. Nah, kita mulai saja. Sebelumnya aku akan cerita bagaimana sih aku mulai bermain saham. Bukan bermain ya, tapi lebih ke investasi saham. Nah, awalnya tuh tepatnya bulan Oktober 2023, itu belum lama ini aku tuh mulai investasi saham, jadi belum lama banget. Jadi sebelumnya teman-teman, aku tuh investasi emas di Pegadaian. Aku punya tabungan emas digital Pegadaian gitu. Nah, tabungan emas itu aku emang targetkan untuk dana darurat. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang aku butuhkan dan butuh uang banyak, nah aku akan mencairkan emas itu untuk hal tersebut. Makanya aku sudah menargetkan tabungan emas aku tuh berapa, dan itu sudah tercapai. Karena itu berarti dana darurat sudah ada, aku juga punya uang dingin yang bisa aku gunakan untuk investasi saham gitu. Nah, jadi itu alasan pertama, aku punya uang dingin yang gak aku gunain apa-apa, yang ada di ATM doang, yang tidur doang di ATM. Nah, karena itu aku bangunkan dan aku masukkan ke saham. Jadi yang pertama alasannya tentu uang dingin. Jadi aku punya uang dingin. Buat apa ada di ATM doang? Dan kalau di ATM kan gampang untuk tergoda membeli sesuatu, apalagi sekarang online pasti tinggal cekot. Nah, itu aku tergoda sekali. Jadi nanti uangku habis begitu saja dan tanpa terasa. Karena itulah alasan pertama aku pasti itu. Jadi aku punya uang dingin dan aku gunakan untuk investasi. Jadi jangan gunakan uang panas ya teman-teman. Oke, selanjutnya alasan keduaku kenapa aku investasi saham adalah karena konsep menabung itu tidak membuat finansialku aman. Kamu ingat nggak sih kalau harga mie itu selalu naik? Aku masih inget banget. Dulu pas aku SD itu aku suka ngeremes-ngemes mie. Harganya tuh cuma 600 perak gitu, harga satu mie, dan itu sari mie. Sekarang harganya sudah 3.000 ya. Nah, itu gak enak, gak bagus juga diremes-remes, enaknya dimakan, dimasak biar kenyang gitu kan. Nah, itu kan sudah jelas harga mie aja udah naik, harga semua bahan pokok itu udah naik, beda sama zaman dulu. Jadi, tapi kok anehnya harga uang atau nilai uang itu tetap gitu. Misalnya kita punya uang 5 juta 10 tahun yang lalu. Ya, sekarang ya tetap 5 juta atau malah berkurang karena dikurangi biaya admin bank kalau kita nyimpen di ATM. Atau misalnya kita nyimpen di celengan, ya kita takut aja kalau ada rayap makan, udah habis semuanya. Apalagi kalau kita misalnya tak dijual, gunain buat beli sesuatu dan sesuatu itu sudah rusak, itu kan nggak bisa tuh kita gunakan lagi. Jadi itulah kenapa aku mulai investasi, karena investasi itu membuat uang aku itu nilainya itu tidak turun seperti harga mie yang selalu naik tapi uangnya turun, nilai uangnya turun. Dengan investasi itu uang aku tuh berkembang, jadi uang aku tuh tidak tergerus inflasi gitu teman-teman gitu. Jadi uangnya misalnya aku investasi 1 juta, ya nanti karena aku menunggu waktu investasi itu akan uangnya lebih dari 1 juta gitu teman-teman. Tapi nggak memungkinkan juga kalau investasi uangnya 1 juta nanti jadi turun jadi 500, itu bisa aja kalau kamu nggak memilih saham yang benar. Jadi nanti aku ajarin deh, bukan ajarin sih, kita belajar bareng-bareng aja. Gitu. Nah, makanya konsep menabung itu aku ubah jadi konsep investasi agar uang aku atau finansial aku insya Allah masa ke depan itu aman. Oke, alasan ketiga adalah karena aku tuh sadar bahwa aku itu adalah generasi sandwich yang kebutuhannya banyak dan aku punya tabungan banyak. Karena itu aku harus investasi. Kalau enggak, uang aku enggak bertumbuh, uang aku jatuh, dan ketika ada sesuatu yang besar aku jadi stres atau aku tertekan karena enggak punya uang, misalnya dana darurat atau dana investasi kayak gitu. Jadi aku fokus ke ATM misalnya, bisa tergerus kan enggak. Jadi aku benar-benar, karena aku generasi sadar dan aku sadar itu tidak aman dengan mentalku kalau misalnya aku tidak investasi gitu dan aku punya tanggungan banyak. Nah, jadi aku harus sadar aku harus mulai investasi, karena nanti kalau misalnya mama aku sakit atau nanti keluarga aku sakit atau misalnya aku dan sebagainya dan hal-hal buruk yang lain, aku tuh masih punya investasi yang
bisa membantu aku itu untuk menyelesaikan semua itu gitu. Alasan keempat adalah aku ingin uang yang bekerja untuk aku, bukan sebaliknya, aku yang bekerja demi uang. Nah, selama ini kan kita bekerja demi uang ya. Kita ngajar seperti aku itu biar aku dapat gaji, dan misalnya kalian bekerja itu ya demi uang untuk biaya sehari-hari. Nah, kalau misalnya aku sakit misalnya, atau kamu sakit, kamu nggak bisa kerja, tentu nggak ada pendapatan gitu kan. Nah, padahal hidup tetap berjalan dan kita butuh uang, dan karena itu aku ingin, bukan aku ketika aku tidak ngapa-ngapain, aku tetap dapat uang gitu. Nah, lewat investasi inilah, tanpa aku kerja pun uang itu yang bekerja buat aku gitu. Dia yang memberikan aku penghasilan gitu. Jadi tabungan itu kalau kita naruh di ATM gitu kan, kita tuh nggak bisa dapat penghasilan itu gitu, nggak bisa. Tapi kalau investasi itu uangnya kita itu bisa bekerja untuk kita, jadi dia memberikan penghasilan buat kita, teman. Alasan kelima adalah karena aku sebenarnya pernah ditipu investasi bodong, teman-teman. Jadi ini aku tuh pernah ikut investasi, dan aku ikut-ikutan aja, dan itu aku tuh investasinya tuh 7.500.000 gitu kan. Untuk uang itu tuh lebih tepatnya ke trading sih, trading itu ada aplikasinya namanya trading forex gitu kan. Nah, tiba-tiba itu setelah sekitar 1 tahun atau 1 tahun itu tiba-tiba uangnya nggak bisa diambil gitu. Nah, ya udah hangus gitu kan. Harus diikhlaskan karena itu bodohnya aku yang aku nggak belajar, tapi aku pengen dapat uang lebih kayak gitu kan, uang yang nggak aku duduk aja dapat uang. Nah, aku nggak tahu konsep investasi, aku cuma ikut-ikutan doang, terus akhirnya aku kena 7,5 juta gitu kan. Itu uang, ya udah mau gimana lagi. Dan tapi walaupun aku pernah ditipu seperti itu, aku tuh malah akhirnya tuh semangat untuk belajar investasi yang benar tuh kayak apa sih, yang aman tuh kayak apa sih, ciri-cirinya seperti apa sih. Dan itu yang membuat aku mulai investasi, dan ya ini benar, ini udah diawasi OJK, dan udah jelas-jelas sekuritasnya itu udah bagus, dan aku paham itu, dan jadi aku nggak bakalan kenal lagi investasi bodong gitu loh. Itu alasannya, karena aku nggak mau kena investasi bodoh, makanya aku belajar investasi dan aku mulai investasi yang benar gitu, investasi yang aman seperti sekarang. Oke, selanjutnya alasan terakhir aku kenapa investasi saham, karena seru. Karena seru, aku ngerasa itu belajar saham itu seru, jadi kayak sesuatu hal baru yang kenapa nggak dari dulu aku belajar kayak gini ya, kenapa aku nggak punya konsep sama sekali. Literasi finansialku tuh enggak banget deh, itu enggak jelas gitu kan uangku ya. Kalau punya uang langsung tak beliin sesuatu gitu kan. Gak pernah tuh aku nyimpen di tabungan, cuma ya kayak gitu doang gitu. Dan ya kayak gitu deh, intinya uang banyak-banyak bakalan habis kalau kamu cuma nyimpen doang gitu, kamu menabung doang gitu. Nah, tapi dengan investasi tuh kayak kita punya uh, ada kayak sekat yang kita nggak bisa langsung membeli sesuatu dari uang itu gitu. Kalau di ATM kan aku kan gampang banget itu kan cek ngambilnya, tapi kalau dari investasi kan kita harus jual dulu, uh, jual dulu uh, saham yang kita punya untuk bisa dapetin uang itu gitu, uang itu gitu kan. Nah, itu konsep itu tuh menarik, jadi aku nunggu berapa persen baru aku jual gitu. Itu yang menarik, jadi seru banget belajar saham beneran. Kalau kamu tahu saham dan kamu itu belajar, kamu tidak akan tertipu, kamu tidak akan merasa sarkastik tentang saham yang ya beberapa ada yang musik apa ya, kayak sarkas tentang saham gitu kan, takut ditipu apa gini 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 gini. Itu karena aku udah pernah ketipu, jadi aku nggak bakal ketipu lagi, aku nggak mau ketipu lagi gitu. Makanya aku belajar, nggak langsung apa ya namanya ya, ngejudge itu saham itu nggak bagus dan sebagainya, dan saham itu bakalan rugi dan sebagainya. Kalau kamu belajar, kamu bisa membuat kamu tidak rugi gitu karena kamu belajar. Tapi kalau kamu main saham tapi kamu nggak belajar, kamu bakalan rugi karena kamu mungkin bisa beli saham yang ya yang bohongan, bukan bohongan ya,
Saham yang misalnya kamu beli saham yang harganya naik gitu, harganya mahal, tapi ternyata itu harga yang pucuk gitu kan, kamu akhirnya nggak naik lagi karena saham itu bakalan turun kan, saham nggak selalu naik kan, kamu pas beli yang pas harga naik, kamu nanti bakalan dapetnya harga turun gitu, kamu nggak bisa gitu. Nah, makanya belajarlah bareng sama aku, ayo. Nah, oke. Oke, itu adalah alasan aku belajar saham. Nanti video-video berikutnya aku akan share pengalaman aku tentang investasi saham, atau misalnya tentang saham yang bagus itu seperti apa, tentang dividen, dana darurat, terus rencana keuangan, terus apalagi ya, ya beli sahamnya kapan, caranya gimana, dan sebagainya gitu. Yang aku akan pelajari dan aku akan share ke kalian gitu. Kan video tentang saham berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan video ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa bagikan video